Halo teman-teman, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya membuat peta insert yang biasa berada di bawah kolom pada peta kita. Oke. Nah, baiklah, nggak berlama-lama lagi ya. Kita langsung saja. Yang pertama kita lakukan itu kita coba mengecek untuk SHP lokasi kita, yaitu kaflingan. Nah, contoh. Nah, di sini pada tab katalog, di sini saya coba masukkan kaflingan. Nah, di sini kaflingannya. Nanti kita pakai menggunakan skala 25.000. Di sini 1:25.000. Oke. Nah, kalau sudah itu, bagaimana sih caranya membuat peta insert kaflingan kita di mana? Nah, di sini saya coba membuatkan. Nah, untuk dalam versi saya, di sini kita menggunakan global mapper. Nah, di sini saya menggunakan global mapper versi 17 ya. Nanti kalau teman-teman ada yang mau menggunakan global mapper versi 17, nanti bisa saya berikan di link di bawah nanti ya. Oke. Sekarang global mappernya sudah terbuka. Nah, langkah yang pertama kita lakukan yaitu memasukkan SHP kaflingannya kita. Baik itu mau SHP desa atau kabupaten maupun SHP kaflingan yang berbentuk kotak maupun persegi ataupun berbentuk persegi panjang gitu ya. Nah, yang pertama langkahnya itu open your own data file. Kita klik saja langsung, klik kiri. Nah, lalu di sini kita bisa cari tempat penyimpanan di mana kita simpan lokasi kaflingan tadi. Nah, di sini saya masukkan di daerah tempat latihan terus kaflingan. Lalu open. Nah, setelah masuk seperti ini, teman-teman tinggal zoom out saja sampai kecil sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Lalu setelah itu teman-teman klik icon bumi yang berada di pojok kiri ini. Nah, di sini download online data. Ingat ya, untuk sebelum kita melakukan download online datanya, ingat untuk selalu terhubung dengan wifi. Oke. Nah, langsung saja kita klik. Nah, di sini memang kadang agak lama ya, tergantung dari kinerja laptop. Nah, di sini kita menggunakan Amsterdam V3 Worldwide Elevation Data. Langsung setelah itu kita klik, lalu connect. Tunggu beberapa saat sampai datanya terdownload. Nah, ini dia sudah mulai muncul. Nah, muncul seperti ini. Nah, bisa dilihat teman-teman, lokasi kaflingan punya saya itu berada di sini. Dia berwarna hitam. Nah, setelah muncul seperti ini, apabila kita sudah merasa cukup untuk besarnya seperti ini atau kejauhannya seperti ini, kita bisa langsung klik file untuk mengekspornya. Lalu file, lalu kita langsung ekspor. Nah, di sini kita bisa klik raster atau image format. Oke. Klik, lalu di sini teman-teman bisa mengganti dengan beberapa versi. Bisa PNG, bisa PDF, dan bisa juga menjadi TIFF. Oke. Tapi di sini saya akan coba untuk menggunakan JPEG. Oke, lalu klik OK. Nah, di sini kita bisa memotong sesuai kebutuhan kita saja. Seumpama dari sini sampai ke sebelah kanan sini ya. Nah, lalu kita klik export bounds. Lalu klik draw a box. Nah, di sini
Di sini kan kita bisa pilih sesuka hati kita. Kita mau pakai yang daerah-daerah mana saja. Contoh, saya pakai di daerah sebelah sini. Nah, diklik kiri, tahan, lalu tarik sesuai besaran yang kita inginkan. Nah, setelah cukup, lepas, lalu klik OK. Nah, nanti langsung tergambar box atau kotakan yang kita inginkan. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita cari langsung tempat penyimpanannya dan saya simpan di tempat latihan. Lalu untuk penamaannya tips latihan. Lalu save. Nah, di sini kita bisa menunggu hingga prosesnya selesai. Nanti akan tampil seperti ini. Kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini tergantung dari kecepatan jaringannya ya untuk mendownloadnya. Jadi semakin lancar jaringannya, maka semakin cepat pula untuk rendering downloadnya. Nah, di sini sudah hampir selesai ya. Oke teman-teman, di sini sudah selesai dan kita coba lihat di tempat penyimpanan yang telah kita simpan. Nah, di sini sudah ada tips latihan JGW dan PRJ. Dan ini merupakan data-data dari data tipsnya ya, jadi jangan dihapus. Nah, setelah ini masuk, setelah ini sudah selesai, kita tinggal masukkan ke dalam ArcGIS. Nah, di sini. Nah, kita refresh dulu. Nah, di sini sudah ada tips latihan JPEG. Oke. Nanti yang dimasukkan yang JPEG-nya. Nah, apabila sudah masuk seperti ini, kita tinggal menarik masuk ke dalam lembar kerja kita, kaplingan kita. Oke, kita tinggal tarik ke dalam sini, ke dalam lembar kerja. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Dan apabila tips kalian ini, tips teman-teman semuanya itu tidak bisa di overlay seperti ini, teman-teman bisa buka Art Toolbox. Nah, nanti di Art Toolbox ini teman-teman bisa masuk ke dalam manajemen tools. Apabila tabel Art Toolbox teman-teman belum terdapat, maka bisa pilih di bawah tulisan help. Oke. Nah, kita lanjut, klik tanda tambah, lalu kita masuk ke Project and Transformation, lalu kita masuk ke Define Projection. Nah, nanti ini teman-teman bisa masukkan tips latihannya kalian, tips latihan atau tips kaplingan teman-teman semuanya, lalu berubah koordinat sistemnya sesuai dengan lokasi koordinat teman-teman semuanya, baik itu 48S, 49S, 50S dan sebagainya. Oke. Nah, di sini kita menggunakan WGS 1984 UTM zona 49S. Lalu oke. Nah, setelah itu nanti teman-teman langsung klik oke lagi, oke? Karena di sini kita sudah bisa di overlay, maka langkah selanjutnya kita tinggal merubah warna kaplingan. Nah, caranya seperti ini. Klik warna kotak yang di bawah tulisan kaplingan, klik kiri, lalu kita ganti warna sesuai sesuka hati. Nah, di sini saya kasih beri contoh. Untuk fill colornya saya kasih no color. Lalu untuk outline white width-nya, ketebalan garisnya saya pakai 3 dan outline colornya warna merah. Lalu oke. Nah, nanti muncul seperti ini. Lalu untuk besarnya kita bisa tentukan sesuka hati kita.
mau diperbesar, mau diperkecil, ataupun mau kita perbesar. Itu tergantung dari teman-teman semuanya, sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, apa teman-teman sudah bisa atau sudah paham ya? Nah, cara untuk membuat peta insert. Oke, sampai di sini saja. Saya ucapkan semoga bermanfaat buat teman-teman dan semoga bisa membantu teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen karena subscribe itu gratis. Oke.